Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM 1905649 dari kelas 3A Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam rangka memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, di sini saya akan membahas tentang Perang Salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Apa sih Perang Salib itu? Perang Salib merupakan peperangan yang paling bersejarah di dunia karena melibatkan agama atau kepercayaan. Perang Salib terjadi antara pasukan Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa dengan pasukan Islam di Asia yang bertujuan untuk merebut kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari kekuasaan Islam. Perang Salib berlangsung kurang lebih selama 2 abad lamanya, dimulai dari tahun 1096 Masehi hingga 1291 Masehi. Disebut Perang Salib karena pada saat itu ekspedisi militer umat Kristen menggunakan salib sebagai simbol pemersatu mereka untuk memperlihatkan bahwa perang yang mereka lakukan merupakan perang yang suci karena bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem. Faktor penyebab terjadinya Perang Salib, yang pertama ada faktor agama. Sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, umat Kristen merasa kebebasan beribadah mereka di sana jadi terganggu. Umat Kristen merasakan perlakuan buruk yang dialaminya dari penduduk dinasti Seljuk yang fanatik. Sehingga seorang pendeta Kristen bernama Peter Amis atau Hermes mengadukan perlakuan buruk yang dialaminya kepada Paus Urbanus II, dan ia mengajukan permohonan untuk melakukan perang suci. Akhirnya Paus Urbanus II mengadakan kongres pertama di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi. Ia berkata bahwa siapa saja yang mengikuti perang tersebut, harta, benda, dan keluarganya akan dilindungi, serta dosa-dosanya akan diampuni, dan apabila mereka mati, mereka akan mati dalam keadaan suci. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Kekalahan Bizantium di Mansikat pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk mendorong Kaisar Alexius I Komnenos atau Kaisar Konstantinopel untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam rangka mengembalikan kekuasaannya di daerah penduduk dinasti Seljuk. Pada saat itu juga, kekuasaan Islam sedang lemah karena dinasti Seljuk mengalami perpecahan, dinasti Fatimiyah di Mesir lumpuh, kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah, dan terjadinya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordoba. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Adanya ambisi pedagang besar yang berasal dari kota Venezia, Genoa, dan Pisa untuk menguasai kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Pada saat itu juga, rakyat jelata sebagai mayoritas dalam masyarakat mengalami penderitaan serta hidupnya sangat tertindas dan terhina. Maka ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk bergabung dalam Perang Salib dengan janji mereka akan diberikan kesejahteraan hidup yang lebih baik jika mereka menang. Hal tersebut mendorong semangat rakyat jelata untuk bergabung dalam Perang Salib. Perang Salib ini terjadi dalam 3 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1096 hingga 1144 Masehi, kemudian periode kedua pada tahun 1144 hingga 1192 Masehi, dan periode ketiga pada tahun 1193 hingga 1291 Masehi. Periode pertama dalam Perang Salib ini berlangsung dari tahun 1096 Masehi hingga 1144 Masehi. Pada periode ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu gerombolan rakyat jelata. Pada tahun 1095 Masehi, mereka berangkat menuju Konstantinopel kemudian menuju Palestina. Karena gerakan ini merupakan gerakan yang spontanitas, maka mereka mudah dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pasukan yang sudah terlatih, terorganisir, dan tangguh yang dipimpin oleh Godfrey. Pasukan ini berhasil menaklukkan Nisea, menguasai Edessa, dan menguasai Antiochia. Pasukan ini juga berhasil menduduki Baitul Maqdis.
Kemudian secara berturut-turut menguasai Akka, Tripoli, kemudian kota Tirus kuno. Di tempat-tempat tersebut mereka mendirikan kerajaan Latin. Periode kedua dalam Perang Salib ini berlangsung dari tahun 1144 Masehi hingga 1192 Masehi. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan umat Kristen membuat umat Islam sadar dan menyusun kekuatan untuk menghadapi umat Kristen. Umat Islam di bawah pimpinan Imaduddin Zangki berhasil menguasai kembali Aleppo, Hamina, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Kemudian di bawah pimpinan selanjutnya yaitu Nuruddin Zangki, umat Islam berhasil membebaskan Damaskus, Antioquia, dan Mesir. Keberhasilan umat Islam tersebut membuat umat Kristen mengobarkan Perang Salib kedua. Pasukan salib pada saat ini dipimpin oleh Raja Perancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Namun, perjalanan mereka dihadang oleh Nuruddin Zangki dan mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Kemudian pimpinan Islam selanjutnya yaitu Salah al-Din al-Ayyubi. Keberhasilan terbesar beliau yaitu mendapatkan kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Kemudian pada tanggal 2 November tahun 1192 Masehi dibuat perjanjian Sulh al-Ramlah antara kaum Kristen dengan Salah al-Din. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai yang berisi daerah pedalaman akan menjadi milik umat Islam dan umat Kristen yang akan ziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu dan terjamin keamanannya. Sedangkan daerah pesisir utara dikuasai oleh pasukan salib. Periode ketiga Perang Salib ini berlangsung dari tahun 1193 Masehi hingga 1291 Masehi. Pasukan salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Pasukan salib kali ini berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum Palestina. Waktu itu, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah, yaitu Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isi perjanjian tersebut diantaranya yaitu Frederick bersedia untuk melepaskan Dimyat dan Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Dengan syarat, Frederick harus menjamin keamanan umat Islam di sana dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh umat Islam pada tahun 1247 Masehi, di masa pemerintahan Al-Malik Al-Soleh sebagai penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan kekuasaan dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang pada masa itu dipegang oleh Baybars dan Qalawun yang berhasil merebut kembali Akka pada tahun 1291 Masehi. Perang salib pada periode ketiga ini merupakan kehancuran pasukan salib, karena pada periode ini pasukan salib disemangati oleh ambisi politik untuk mendapatkan kekuasaan dan material, bukan didasari karena agama. Akhirnya, tujuan mereka untuk merebut Baitul Maqdis pun dilupakan. Pengaruh Perang Salib terhadap peradaban Islam. Terjadinya Perang Salib yang terbagi dalam 3 periode ini tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan umat Islam. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan wilayahnya dari pasukan salib, tetapi umat Islam mengalami kerugian yang sangat besar dan banyak menelan korban karena Perang Salib ini terjadi di wilayah Islam. Kerugian-kerugian tersebut membuat umat Islam terpecah belah. Kemudian banyak kebudayaan umat Islam yang diambil oleh bangsa Eropa dan menyebabkan Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Sehingga pengaruh Perang Salib bagi peradaban Islam ini merupakan pengaruh yang negatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.